Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Mari saudara bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mulai dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Buat kasih dan kebaikan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Atas perlindungan-Mu terus ya Tuhan atas kami semua umat-Mu. Dan hari ini kami bersama-sama umat-Mu seluruhnya akan beribadah kepada-Mu, menaikkan pujian, sembah kami dan syukur kami kepada-Mu. Tuhan turunlah hadirat-Mu ya Tuhan atas setiap tempat ini, atas setiap rumah-rumah umat-Mu ya Tuhan, di mana kami beribadah. Bila hadirat-Mu itu memenuhi setiap rumah-rumah pada saat ini ya Tuhan, dan bersinar kemuliaan-Mu itu terpancar ya Tuhan atas setiap rumah-rumah umat-Mu, memulihkan Tuhan, memberkati semuanya ya Tuhan. Bila pujian penyembahan kami hari ini yang kami naikkan menyukakan dan menyenangkan hati-Mu, dan perkenanan-Mu turun atas setiap kami umat-Mu ya Tuhan, hingga kami semuanya ya Tuhan merasakan hadirat-Mu dan berjumpa dengan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika hadirat-Mu turun ya Tuhan, ada kuasa yang luar biasa terjadi ya Tuhan, menyembuhkan, memulihkan, membebaskan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil Tuhan pelayanan hari ini, pujian penyembahan musik Tuhan, urapi ya Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi lebih lagi ya Tuhan. Dan hari ini kami percaya, kami semua umat-Mu yang beribadah diberkati dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami dengan hati yang bersyukur. Mari umat Tuhan katakan bersama-sama, amin. Mari umat Tuhan, kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk datang pada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami naikkan penyembahan kami kepadamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari berkhidmat Tuhan, kita bersama-sama katakan kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Sadar bila ku hanya karena anugerah-Mu Tuhan, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan
Diberkatilah Kau Tuhan. Haleluya. Iralabaya Shanda. Terima kasih Tuhan. Layak disembah, layak dipuji. Kau memang menyembah-Mu, Kau memang muliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Dimuliakan Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu, ditinggikan Kau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami rindu Tuhan untuk mengasihi-Mu lebih lagi. Kami rindu untuk menyerahkan seluruh hidup kami, untuk melayani-Mu, untuk terus mengerjakan apa yang Tuhan perkenankan dalam hidup kami. Kau pakai setiap kami mempersembahkan hidup kami hanya bagi Engkau. Yesus Tuhan, Kau Allah, Kau Raja yang mulia. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya, Yesus. Haleluya. All that I am, all that I have, I lay them down before You, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain,
melayani-Mu. Kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan telah melawat setiap kehidupan kami, jemaat-Mu, umat-Mu, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang terus mengasihi-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau juga mengasihi kami lebih dari yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu hadir di tempat ini. Roh-Mu hadir dalam setiap kehidupan umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Tuhan menjamah, Tuhan melawat setiap kami. Nah pada saat ini Tuhan kami juga mau siap untuk bersorak-sorai, memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Mari setiap kita yang percaya dengan saya katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua boleh berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, terlebih di sepanjang 1 minggu ini. Dan saya percaya sukacita yang daripada Tuhan juga boleh tercurah bagi setiap kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita mau mengangkat pujian kita, karena kita percaya Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya untuk kebangkitan yang besar. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Katakan Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan hari-Mu, dan ada kebangkitan yang besar, dan ada pemulihan di negeri kami. Amin. Dan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit Tuhan, iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan. Mari bersama-sama dan ada kebangkitan yang besar, dan ada pemulihan di negeri kami, dan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, dan ada kebangkitan yang besar, dan ada pemulihan di negeri kami, dan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus Haleluya. Orang-orang yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama bertepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang benar. Haleluya.
Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita pada saat ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa lewat transfer bank maupun scan kode QR yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini, katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari lebih lagi angkat suaramu bagi Tuhan, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Shalom, GBI My Family Medan. Terima kasih banyak kepada Gembala Sidang Pendeta Dr. Lugimin Aziz. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya boleh sharing firman Tuhan di hari Minggu yang diberkati ini. Pagi hari ini sesuai dengan tema bulanan dari gereja Bapak Ibu Saudara yang terambil dari Roma pasal yang ke-12. Izinkan saya hari ini sharing dari satu ayat, yaitu Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Mari kita baca dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Pak, Bu, Saudara,
Hari ini saya berikan judul khotbah saya yaitu 3B. Diambil dari satu ayat ini, Roma 12 ayat 12. B yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Filipi 4 ayat 4 berkata demikian, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Pak, Bu, Saudara, bersukacita. Hati yang gembira adalah obat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kata bersukacita di sini dipakai satu kata yaitu joy. Joy. Apa bedanya kata joy ini dengan yang istilah dunia atau Bapak Ibu Saudara sering dengar? Orang-orang sering berkata, gua mah kalau hidup yang penting mah dibawa happy. Hidup mah jangan dibawa susah. Hidup mah happy aja. Apa bedanya joy dengan happy ini? Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi dan pengertian. Pak, Bu, Saudara, happy itu seringkali dipengaruhi faktor dari luar. Suasana hati ini bisa senang, mood bisa berubah menjadi bahagia karena faktor dari luar. Contoh, hari ini gue happy banget. Kenapa? Karena dapat bonus. Hari ini gue happy banget. Kenapa? Mendadak menang hadiah grand prize yang hadiah utamanya mobil, motor. Gue hari ini happy banget. Kenapa? Dapat handphone baru, dapat angpau dan lain sebagainya. Suasana hati, mood hati ini bisa berubah menjadi bahagia, menjadi senang karena ya itu tadi faktor dari luar. Dapat mobil, motor, handphone. Dan Pak, Bu, Saudara, happy ini satu ditentukan faktor dari luar dan sifatnya seringkali hanya sementara. Pak, Bu, Saudara, berapa lama sih kalau kita dapat mobil baru, motor baru, berapa lama kita senang? Begitu pulang habis dipakai mobil motornya langsung dicuci, dibersihkan, disarungin, dijaga dengan baik. Berapa lama? 2 bulan, 3 bulan? Berapa lama waktu kita punya handphone baru, setiap kali dipakai ada sidik berkas sidik jarinya, kita lap, kita bersihkan, kita jaga jangan sampai jatuh. Berapa lama? Mungkin 1 bulan. Habis itu kita lihat sudah keluar model yang lebih baru untuk handphone, dan kita lihat handphone kita, gadget kita, ya udah ketinggalan zaman. Dan itulah happy. Suasana hati bisa riang, bisa senang karena faktor dari luar dan seringkali sifatnya hanya sementara. Apa bedanya dengan joy? Joy adalah faktor di dalam. Di luar badai boleh tetap bergelora, di luar boleh tetap pergumulan tetap ada, tapi di dalam sini ada satu ketenangan, satu kekuatan yang berkata, bersama Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Punya hati yang damai di tengah badai, itulah joy. Ada seorang hamba Tuhan, dia buat sebuah percobaan. Dia memberikan sebuah ilustrasi tentang Filipi 4 ayat 4 ini. Apa bedanya happy dengan joy itu? Satu kali diambil sebuah balon, dia isi dengan gas helium atau kosong, dia nyalakan korek yang menyala, dan ketika balon ini didekatkan dengan korek yang menyala, belum juga sampai ke pusat panas, ke pusat titik api, belum juga sampai ke pusatnya, baru dekat dengan situ, langsung balon itu meletus. Pencobaan yang kedua, diambil balon yang sama, merek yang sama, semuanya serba sama, tapi kali itu sebelum dia dekatkan dengan korek yang menyala, dia isi dengan air. Ketika balon yang berisi air tersebut didekatkan dengan korek yang menyala, balon itu tidak langsung meletus seperti yang pertama, tidak serta-merta langsung meletus. Why? Apa yang membedakan Bapak Ibu Saudara? Isi di dalamnya. Setuju? Itulah bedanya happy dengan joy. Ketika kita hanya mencari, mengejar yang happy, kita seperti balon yang pertama. Ketika ada tantangan, ada permasalahan, ada pergumulan, iman kita mudah rontok, pengharapan kita mudah meletus. Tapi waktu kita isi hidup kita dengan air firman Tuhan, air bicara tentang firman Tuhan, air bicara tentang hadirat Tuhan, air bicara tentang pengurapan Tuhan, maka ketika didekatkan dengan permasalahan, dengan panasnya hidup, kita tidak mudah rontok. That's why ayat ini berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan, punya joy. The joy of the Lord is our strength. Waktu kita buat Tuhan bersukacita, maka percayalah Pak, Bu, Saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Apapun menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya,
Dia buat jalan, Dia buka jalan dan campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Yang kedua adalah bersabar di dalam kesesakan. Sabar, Pak, Bu, Saudara, jadi orang yang sabar hari-hari ini. Orang yang sabar. Kitab Yakobus 5 pernah berkata, aku berdoa agar setiap kita jadi orang yang sabar menantikan kedatangan Tuhan. Yesaya 40:31 berkata demikian. Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Dikatakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Terjemahan lainnya dikatakan orang-orang yang sabar menantikan janji Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Ibraninya, kata menanti-nantikan atau sabar menantikan punya pengertian adalah is to wait with hope and have a great expectancy. To wait with hope and have a great expectancy. Orang-orang yang sabar menantikan janji Tuhan punya sikap hati to wait, menanti, menunggu with hope and have a great expectancy. Saya kasih cerita Bapak Ibu Saudara. Satu kali selesai makan siang, saya dan teman saya mau pergi ngopi. Dan ketika sampai di gerai kopi yang kami tuju, begitu sampai di situ antriannya panjang banget. Ternyata lagi ada promo untuk minuman yang mereka baru launching dengan metode pembayaran tertentu. Jadi begitu saya lihat, wih panjang banget antriannya. Saya bilang sama teman saya, yuk coba cek gerai kopi sebelah. Ketika sampai di gerai kopi sebelah, ternyata tutup, renovasi. Jadi saya bilang sama teman saya, yaudah deh balik. Jadi balik di situ, ya sudah, kami ikutan mengantri. Sekian menit mengantri, tiba-tiba dari depan yang bertugas berkata demikian, memberikan pengumuman. Pak, Bu, Saudara, mohon maaf, minuman yang jenis ini yang baru launching, yang lagi promo, maaf, sold out, sudah habis. Langsung riuh rendah, dan lain sebagainya. Beberapa orang keluar dari antrian. Teman saya tanya sama saya, gimana? Saya berkata, saya yakin minuman kopi yang saya mau tidak sold out. Jadi saya tetap mengantri di situ. Sekian menit mengantri, sampai di giliran saya order minuman kopi saya, dan betul masih ada. Dan tiba-tiba petugasnya bertanya, Pak punya membership? Oh punya. Begitu saya keluarkan, dan dia berkata, Pak selamat, hari ini Bapak dapat reward, dapat poin. Jadi hari ini Bapak dapat satu free minuman dengan satu free makanan, plus ditambah satu voucher untuk satu free minuman dengan satu free makanan dengan tanggal expired date tertentu. Waktu saya dapatkan itu, tiba-tiba saya dapat pengertian tentang ayat ini. Itulah orang-orang yang sabar menantikan janji Tuhan. To wait with hope and have a great expectancy. Orang-orang yang sabar menantikan janji Tuhan, waktu mereka menantikan janji Tuhan, percaya kalau Tuhan yang berjanji, Dia tidak akan ingkar janji dan pasti menggenapi. Orang-orang yang sabar menantikan janji Tuhan tidak punya sikap hati begini. Ya dikasih syukur, enggak ya udahlah emang nasib. Enggak begitu. Tapi orang-orang yang sabar menantikan janji Tuhan is to wait with hope and have a great expectancy. Tuhan yang janji, Dia tidak akan ingkar janji dan pasti menggenapi. Sabar. Amsal berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadilah orang yang sabar. Dalam masa-masa seperti ini, seringkali kita jadi nggak sabar. Kapan pandemi ini pergi? Kapan ini semua berlalu? Kapan ekonomi pulih? Tapi Alkitab berkata sabar. Dan Alkitab ayat ini berkata sabar di dalam kesesakan. Ayat ini tidak berkata sabarlah dalam kelimpahan, tapi ayat ini berkata sabarlah di dalam kesesakan. Artinya apa Bu Saudara? Kadang Tuhan izinkan kita untuk mengalami namanya kesesakan, kesulitan, tantangan hidup. Dan waktu Tuhan izinkan kita alami itu, sikap hati yang Tuhan minta adalah setiap kita sabar menantikan. Sabar. Ternyata apa Bu Saudara? Kita butuh yang namanya rasa sesak, rasa sakit, tantangan hidup. Kita butuh itu. Saya cerita. Beberapa waktu lalu, satu kali saya terima sebuah forward cerita menarik.
Tahun 2004 ada seorang anak di Amerika Serikat yang bernama Aislinn Blocker. Satu pagi Aislinn ini dia usia 5 tahun, 5 menjelang 6 tahun kala itu tahun 2004. Satu pagi ketika mereka sedang breakfast, mempersiapkan sarapan pagi, sibuk di dapur, ibunya sedang sibuk mempersiapkan sarapan. Kakaknya lagi sambil sarapan sibuk mempersiapkan pelajaran sekolah, buku sekolah, dan papanya sambil menyeruput kopi sibuk mempersiapkan dokumen dan sambil baca koran. Apa yang dilakukan oleh Aislinn, anak usia 5 menjelang 6 tahun itu pagi hari itu? Tiba-tiba karena semua orang sedang sibuk dengan urusannya masing-masing, Aislinn ini mendekati sebuah panci yang berisi air yang sedang mendidih. Sedang mendidihnya tuh panci itu air. Tiba-tiba ia memasukkan tangannya ke dalam panci yang berisi air yang mendidih itu. Ketika dia masukkan itu, langsung pagi hari itu di ruang makan itu heboh, Aislinn dan lain sebagainya. Langsung begitu diangkat tangannya melepuh, langsung dilarikan ke rumah sakit, masuk ke UGD, dirawat di situ. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika sekian menit dirawat, dokter yang merawat tersebut memanggil orang tua dari Aislinn. Dan langsung orang tua tanya, gimana tangan anak saya, gimana kondisi anaknya? Dan dokternya menjawab, tangannya baik-baik saja, memang ada melepuh karena dimasukkan ke air yang mendidih, tentu melepuh. Tapi dokternya berkata demikian, Pak, Bu, Saudara, ada hal yang perlu saya beritahu kepada Bapak Ibu mengenai kondisi anak Ibu. Dan ternyata Aislinn itu menderita sebuah penyakit langka yang dikenal dengan nama CIPA, Congenital Insensitivity to Pain with Anhidrosis. Dengan bahasa awamnya, Aislinn atau anak ini tidak dapat merasakan sakit. That's why ketika pagi hari itu dia masukkan tangannya ke dalam air yang sedang mendidih, waktu dia angkat, boro-boro nangis. Dia lihat tangannya, dia ketawa-ketawa. Dia lihat kulitnya melepuh, dia cuma ketawa-ketawa. Orang tuanya, kakaknya udah panik, tapi Aislinn-nya cuma ketawa-ketawa. Pagi itu dokternya berkata demikian. Sampai hari itu dia berkata, dokternya berkata belum ada obat untuk mengobati penyakit tersebut. Itu penyakit langka. Itu tahun 2004. Jadi yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus jaga anak ini dalam perilakunya, dalam tingkah lakunya, jangan sampai dia membahayakan jiwanya. Karena anak ini tidak dapat merasakan sakit. Ibunya menemui guru di sekolahnya dan menjelaskan akan penyakit yang diderita oleh Aislinn anaknya. Dia berkata, tolong ya Miss, dijagain anak saya. Oh baik Bu. Gurunya memberikan pengumuman kepada teman-teman di kelasnya. Anak-anak, tolong ya jagain Aislinn ya. Aislinn punya sakit ini, nggak bisa ngerasain sakit. Oke, tolong dijagain ya, jangan nakal-nakal ya sama Aislinn. Baik Miss. Satu kali ada seorang anak yang terkenal nakal di kelasnya, datengin Aislinn dan berkata, bener lu gak bisa ngerasain sakit, katanya sih gitu. Gua tes ya, lu jangan nangis ya, lu jangan ngadu ya. Ya coba aja. Ngapain? Dia cubit sekeras-kerasnya sampai biru lebam. Aislinn-nya gimana? Senyum-senyum aja. Satu kali ada seorang anak laki-laki yang terkenal nakal, sumber masalah di sekolah tersebut. Dia tahu penyakit Aislinn, dia datengin Aislinn dan berkata, bener, lu gak bisa ngerasain sakit, kamu gak bisa ngerasain sakit. Katanya sih gitu. Gua tes ya, lu jangan nangis, jangan ngadu ya. Ya coba aja. Dia ngapain? Diambil cutter, dia beset tangannya. Darah muncrat begitu rupa. Aislinn-nya gimana? Ketawa-ketawa. Dan sampai hari ini anak itu masih ada, Aislinn sudah menjadi seorang wanita dewasa. Tapi yang menarik adalah di forward message tersebut dikatakan demikian. Dokternya berkata demikian. Tuhan menciptakan keberadaan rasa sakit tentu dengan sebuah alasan. Ia mendesain tubuh manusia untuk bisa merasakan atau mengetahui, untuk bisa merasakan sakit agar dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya, di dalam tubuhnya, dan itu harus segera diobati. Pak, Bu, Saudara, ternyata kita didesain Tuhan untuk bisa merasakan sakit, dan itu ada tujuannya.
Waktu kita tahu, kita rasa badan kita rasa demam, kita tahu, oh ada yang gak beres nih, ada yang infeksi nih kayaknya di dalam nih. Waktu kita menelan susah, sakit, kita tahu, oh ada yang infeksi nih di dalam sini, ada yang salah dengan tubuhku karena rasa demam dan lain sebagainya, rasa tidak nyaman. Ternyata semuanya itu ada tujuannya. Sama dalam hidup ini, Tuhan memberikan tantangan hidup. Kalau kita rasa-rasa hari-hari ini, kenapa ya saya mentok terus kesana kesini, kenapa ya saya banyak tidak nyaman dengan banyak keadaan. Mungkin hari-hari ini Tuhan mau setiap kita duduk diam dan mengevaluasi apa yang salah dengan hidup kita. Dan itu harus segera diobati. Ada yang salah, mungkin dengan sikap, mungkin dengan perkataan, dan itu harus segera diobati. Bapak Saudara, sabar. Sabar di dalam kesesakan. Bersabarlah dalam kesesakan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, sabar itu Tuhan uji kepada bangsa Israel sejak awal. Di Keluaran pasal 15, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan izinkan mereka mengalami rasa sesak, yaitu berhari-hari mereka tidak dapat minum, tidak ada air minum di bawah terik matahari yang begitu panas. Ketika mereka berkata panas, aus, dan akhirnya mereka menemukan sebuah sumber mata air. Tapi waktu mereka ambil air itu, air tersebut terasa pahit. That's why dinamakan sumber air tersebut disebut Mara. Mara artinya pahit. Dan waktu mereka ambil air itu, mereka marah-marah. Mana bisa minum nih? Pahit, panas. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini berkata, panas banget hari-hari ini, pahit hidupku, aku butuh air, sesak rasanya. Tapi Tuhan mendidik bangsa Israel berkata, sabar, sabar. Setelah marah, tidak berapa jauh dari marah, mereka menemukan sumber mata air yang lain yang disebut dengan Elim. Arti dari Elim artinya adalah jernih, menyegarkan, dan berbual-bual. Waktu mereka sabar, mereka harus untuk sampai ke Elim, mereka harus melewati yang namanya Mara. Seringkali Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan untuk melewati sesuatu yang sepertinya sesak. Dan di situ kuncinya adalah sabar lewati. Karena sebentar lagi akan mengalami sesuatu yang jernih, menyegarkan, dan berbual-bual atau berlimpah-limpah. So Bapak Ibu Saudara, sabar. Lewati semuanya ini, bersabar di dalam kesesakan. Sabar menantikan Tuhan. Yang terakhir adalah bertekunlah di dalam doa. The first B yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersabar dalam kesesakan. Bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya satu-satunya kekuatan kehidupan kita adalah di dalam doa. Tuhan Yesus di Lukas pasal ke-18 berkata demikian, biarlah setiap kita bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa, tidak jemu-jemu dalam berdoa. Yesus di Lukas 18 memberikan sebuah perumpamaan atau contoh. Dia berkata di sebuah kota ada seorang hakim yang lalim dengan seorang wanita yang miskin, janda yang miskin. Dan dikatakan tiap hari janda miskin itu datang kepada hakim yang lalim itu dengan bertekun, dengan tidak jemu. Datang dan berkata, Pak bantuin saya Pak, Pak belain perkara saya Pak, Bos menangin saya Bos, Bos bantu saya Bos. Dengan tekun, tidak jemu tiap hari. Sampai hakim yang lalim itu, hakim yang lalim sama Tuhan aja dia nggak takut, apalagi sama manusia. Akhirnya dia berkata, ini ibu tiap hari dengan tekun dan tidak jemu datang minta tolong. Akhirnya dia berkata, udah deh, daripada nyusahin, tak bela, tak bantu, tak menangin perkaranya. Yesus berkata di Lukas 18, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Karena ibu ini dengan tekun, dengan tidak jemu, akhirnya dia memberikan apa yang diinginkan. Apalagi Bapa kita di surga, waktu kita dengan tekun mencari Dia, mengetok pintu surga, percayalah, Bapa kita di surga tidak akan berlambat-lambat untuk menolong. Bapa di surga tidak akan memberikan batu bagi yang minta roti. Kuncinya cuma satu, tekun menantikan Dia.
Saya ingat Yohanes 20, Yohanes 21. Ketika Petrus dan para murid semalam-malaman sudah cari ikan, tidak dapat satu ekor pun. Ketika pagi sudah sampai dekat pantai, Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan, dan niscaya kali ini kamu akan beroleh. Mereka sudah sepanjang malam cari ikan, tapi tidak satu ekor pun mereka dapatkan. Tapi mereka tetap tekun menantikan Tuhan, mencari Tuhan. Waktu Yesus guru mereka memberikan perintah, tebarkan di sebelah kanan, sekali ini tebarkan jalamu, sekali lagi, coba lagi, dan mereka tebarkan 153 ekor ikan. Bertekun Pak Bu Saudara. Mungkin kita hari-hari sudah hampir menyerah dengan keadaan, tapi tekunlah menantikan Tuhan, tekunlah di dalam doa. Percaya, doa yang kita naikkan tidak pernah sia-sia. Doa orang benar besar kuasanya. So Pak Bu Saudara, tekun menantikan Tuhan. 3 hal ini, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Kiranya 3B ini menjadi bekal kita dalam menjalani hari-hari ke depan. Saya percaya waktu kita punya 3B ini, orang di luar sana bisa melihat kita, dan kita jadi bukti kebesaran Tuhan. Mungkin orang akan bertanya, kok kamu bisa dalam kondisi seperti ini tetap bersukacita, tetap berbagi dengan yang lain. Bahkan mungkin kita diberkati berlimpah-limpah karena kita punya 3B ini. Tetap bersukacita, sabar melewati semuanya, dan tetap tekun mencari Dia. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap kuat, tetap percaya lewati semuanya ini. Tuhan Yesus tetap punya cara yang ajaib, jalan yang ajaib buat setiap Bapak Ibu Saudara di GBI My Family Medan. Tetap dengar tuntunan Tuhan lewat gembala Saudara Pastor Lugimin. Percaya semuanya ini akan berlalu, dan Tuhan punya cara yang ajaib untuk memberkati setiap hidup kita. So Bapak Ibu Saudara, sampai pandemi ini pergi, kutunggu raja batanganmu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom my family. Kita semua tentu sangat diberkati dengan pesan yang sudah dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Antonio Yusuf. Nah, hari ini ingat rangkuman dari tema kita di bulan ini, New Dimension in Service. Apa yang perlu kita siapkan di dalam kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan? Kita harus tahu bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk kita dalam hidup ini, agar kita dapat menjadi berkat. Hubungan kita dengan Tuhan upward, dan juga hubungan di dalam inward, dan juga outward dengan sesama kita. Tujuannya adalah untuk mewujudkan hukum agung atau hukum kasih di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 sebagai perintah Tuhan yang terutama. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Relasi kita ke atas secara rohani. Mari kita periksa hubungan kita upward, love God. Apakah kita terus membangun level keintiman, hati yang berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan, roh yang menyala-nyala. Inilah esensi untuk kita pelayanan, yaitu cinta kepada Tuhan yang berkobar-kobar, yang mendorong kita untuk melayani Tuhan. Yang berikut, kita harus melihat apakah kita mengasihi diri sendiri. Ini bukan keegoisan, tetapi ini adalah relasi ke dalam untuk membangun karakter kita. Karena kita tahu karakter itu adalah pondasi di dalam pelayanan, di dalam hidup ini. Mari kita membangun karakter inward, love yourself. Kita bangun karakter yang mengasihi Tuhan, strong spirit. Dan kemudian yang ketiga, kita harus mengasihi sesama kita. Relasi kita keluar. Kita harus ingat pelayanan dan penginjilan sebagai amanat agung Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, yaitu secara outward, love others. Mengapa ini sangat penting, saudara yang terkasih? Karena kita tahu di dalam kehidupan ini Tuhan telah memilih kita dan memanggil kita dalam pelayanan.
Dan oleh sebab itu setiap umat Tuhan itu adalah pelayan Tuhan. Apakah itu di dalam gereja, apakah itu di marketplace, di dalam keluarga, di sekolah, di kantor, dimanapun, kita harus tahu bahwa jikalau Tuhan sudah memberkati kita, maka itu hanya sebagai sarana untuk mencapai sasaran. Katakan bersama-sama, sarana. Sasaran. Kita lihat sarana itu seperti kendaraan di jalan yang besar, highway, jalan tol. Kendaraan itu hanya sebagai sarana. Kalau Tuhan memberkati kita, itu hanya sarana untuk mencapai sasaran yang telah Tuhan siapkan untuk kita. Oleh sebab itu, mari kita semuanya tahu, jikalau kita hari ini diperlengkapi dengan talenta, kita diperlengkapi dengan jabatan, dengan keterampilan, itu sebagai means atau media untuk mencapai purpose, tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bagaimana caranya Pestelu? Kita ini terus berkobar-kobar di dalam pelayanan. Mari, caranya adalah how to-nya. Kita mulai cerdas menjaga hati. Bersama-sama katakan, cerdas menjaga hati. Resilient in maintaining the heart. Kita harus menang atas kekecewaan, menang atas segala sesuatu yang ada di luar, yang terus menghalangi seseorang untuk maju. Kita cerdas menjaga semangat kita. Di masa stay at home ini, mari kita tetap maintaining the passion. Tidak mudah bosan, tidak mudah putus asa, tetap stabil. Sehingga kita dalam hidup ini tidak ada yang hopeless and helpless, tapi kita tetap stable, stabil. Lalu kita cerdas menjaga diri, resilient in maintaining oneself, jaga kesehatan, jaga iman dan imun, menjaga keseimbangan, menjaga pergaulan kita, sehingga hidup kita dapat seperti Abraham, di mana Abraham ada berkat. Kejadian 12 di ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita tahu ini adalah 7 berkat Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan apa? Yes, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kita melihat di 3 ayat ini, tujuan yang pertama, Tuhan ingin kita diberkati. Kata bersama, diberkati. Setelah itu kita menjadi berkat. Kata bersama, menjadi berkat. Baru kemudian olehmu semua kaum di muka bumi diberkati. Saya berdoa agar di dalam kehidupan saudara semuanya, kita mengalami berkat Abraham ini dalam Kristus, sehingga kita menjadi sarana Tuhan untuk mencapai sasaran. Seperti Yusuf ketika di istana menjadi berkat untuk seluruh bangsa. Ketika dia bertemu Firaun, kita melihat bagaimana Yusuf itu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat atas seluruh bangsa yang kelaparan, agar mereka itu dipelihara kehidupannya. Dan juga Yusuf mengobati hatinya, dan dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia melupakan masa lalunya, dan dia menjadi berkat. Mengapa? Karena Yusuf tahu tujuan hidupnya sebagai berkat. Kejadian 45 ayat 7 katakan, and God sent me before you to preserve you a posterity in the earth and to save your lives by a great deliverance. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, God designed this very moment for His glory and your ultimate happiness. So it was not you who sent me here, but God. Jadi Tuhan sedang mendesain. Kata bersama-sama, Tuhan sedang mendesain. Jadi Tuhan sedang merancang yang terbaik dalam kehidupan kita, kalau kita rindu dipakai Tuhan. God's provision, persediaan Tuhan selalu disediakan through obedience. Mari kita taat kepada Tuhan seperti Abraham. Ketika kita taat, maka Kejadian 22 ayat 14 akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan.
Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dalam terjemahan Inggris New King James Version katakan, and Abraham called the name of the place, the Lord will provide. As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be provided. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Apa kuncinya saudara? Ingat, sebagai closing, kita harus tahu Tuhan punya rancangan yang terbaik. Sehingga kita belajar seperti Yusuf. Kalau ada orang-orang yang ingin melakukan sesuatu yang membuat saudara lemah, ingat Yusuf. Dia tetap kuat. Dan Yusuf berkata di Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang percaya katakan amin. Saudara terkasih, walaupun dalam masa seperti saat ini, memasuki new normal, segala aktivitas tidak seperti biasa, ingat Tuhan ingin agar kita tetap kuat. Kita tahu bahwa di zaman sekarang, yang mau wedding saja sudah menunggu sudah begitu lama. Bahkan ada yang harus schedule-nya itu dilihat lagi, diatur kembali. Banyak restoran, orang tidak bisa mengadakan resepsi. Sehingga sekarang di era new normal, formatnya itu semua berubah. Mari kita lihat video yang singkat ini, bagaimana wedding di era new normal. Ya, saudara terkasih, kalau kita lihat pernikahan era new normal, nggak perlu panjang-panjang lagi. Kalau dulu ada yang sampai 3 jam, sampai malam hari, ya kan? Ada resepsinya, ada yang nyanyi, ada persembahan, ada show dan sebagainya. Sekarang udah beda saudara, di mobil saja ya. Di mobil dengan cepat, hanya untuk greeting, kemudian ingat angpau saudara ya. Memberi ya, hadiah, setelah itu foto bersama. Langsung setelah foto dengan handphone saja dari jarak jauh, foto pengantin, setelah itu dikasih souvenir, hampers, kemudian makanan, lalu setelah itu sudah siap. Itulah wedding new normal. Mungkin banyak hal yang dilakukan itu tidak biasa, tapi pesan Tuhan, jangan ada yang kecewa. Tetap mengasihi Tuhan, tetap memberikan yang terbaik, dan tetap kita mau semangat dengan roh yang menyala-nyala. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersama-sama mempersembahkan satu lagu, karena Tuhan ingin kita tetap kuat. Saya ingin mengundang Bu Ros, bersama-sama kita akan memuji Tuhan sebagai sukacita di dalam kehidupan kita. Tuhan, di dalam pengharapan kita tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Sukacitaku, Yesus kekuatanku, Kau menjadi penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berpegang, ku angkat
jadikan ini lagu dan doa kita. Yesus sukacitaku, ya Tuhan Kau pengharapan kami. Yesus kekuatanku, di dalam pengharapan kami Yesus menjadi penolong kami. Di dalam kesesakan, kami tetap bersabar. Sangat terbukti hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, Biar sukacita menjadi kekuatan kita. hanya di dalam-Mu. Berikan sukacitamu kepada Hatiku Tuhan. bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Jiwa bangkit Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tangan karena Tuhan menolong kami. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, jangan hilang sukacita kita. Hanya di dalam-Mu. hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Oh, Yesus, curahkan sukacitamu ya Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu ya Tuhan. Curahkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan mengasihi sesama. Berkati setiap jemaat-Mu. Engkau memberkati dengan kasih-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Semua tetap kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Engkau memberi kesehatan, kekuatan, kesembuhan-Mu. Yes, jadilah kuat, jadilah kuat, dan jadilah kuat. Terima dalam nama Yesus. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Inilah yang menjadi iman kami kepadamu. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Saudara terkasih, kita semua sangat diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Dan memasuki bulan yang akan datang, tema yang Tuhan berikan untuk kita adalah New Dimension in Prayer.
dimensi yang baru di dalam doa. Mari kita tetap menjaga keintiman kita dengan Tuhan, membangun mesbah keluarga, dan tetap mengasihi Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang di sorga. Sungguh kami bersyukur kepadamu untuk ibadah pada hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Antonio Yusuf dalam pelayanan di GBI Emporium Pluit Jakarta. Berkati keluarga, berkati seluruh pekerjaan, usaha, aktivitas, dan berkati juga pemimpin rohani kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden dan seluruh kabinet, kementerian, dan aparatur negara dan lembaga MPR, DPR, DPRD. Semua Engkau berikan hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga untuk membawa bangsa Indonesia menuju pemulihan, terutama di ulang tahun kemerdekaan kami di bulan Agustus ini. Engkau memberikan pemulihan dan memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Dan bersama-sama kami juga mengangkat tangan kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, kiranya damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu, dalam lingkungan tembok-Mu, dan kiranya yang mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Berkat Yerusalem turun pada semua jemaat-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah setia beribadah, memberikan persembahan. Engkau kuduskan hidup kami, sucikan hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk menerima berkat dari-Mu. Mari kita arahkan hati kita, angkatlah tangan dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Jesus at the center of my heart. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, from beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Oh, nothing is more, nothing in this world will do.
you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world to do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From earth to the heavens, Jesus be the center. It's all about